Jangan dilaporkan balik. Apa yang dilaporkan? Dilaporkannya Bupati Inhil Haji Herman ke Kejati Riau oleh Aliansi Mahasiswa Riau Berantas Koruptor. Dalam laporan tersebut, Pak Herman diduga menyalahgunakan APBD tahun 2023-2024 yang katanya melibatkan keponakannya atas nama Reski Suhendra. Saya tidak masuk ke dalam topik kasus atau dugaan korupsinya. Jujur, saya belum mempelajari detail dan saya belum merasa punya kapasitas untuk membahas kasus per kasus. Sehingga saya tidak bisa bilang apakah laporan itu betul, benar Pak Herman melakukan korupsi, atau Pak Herman tidak melakukan, yang salah adalah mahasiswa. Saya tidak masuk di wilayah itu. Tapi saya masuk pada wilayah respon. Ya, kita tahu, sama-sama tahu, setiap pejabat publik itu pasti punya wilayah untuk dikritik. Punya ruang di mana masyarakat mengontrol, menuduh. Bahkan banyak kasus itu netizen itu bahkan sampai menghina. Contoh misalnya, kita bicara nasional, betapa banyak coba yang menganggap Gus Dur itu melakukan kesalahan di akhir masa jabatannya. Kemudian kita bicara Soeharto, kita bicara Soekarno. Sama, orang-orang itu ketika menjabat punya kelompok-kelompok yang tukang kritik, dan memang itu wajar. Megawati, SBY, Jokowi kasus terakhir wajar ketika tindak tanduk seorang pejabat ketika sedang menjabat itu diamati, dikritisi. Tidak ada yang salah dengan itu. Apalagi mahasiswa ini melaporkan, artinya mereka melihat ada dugaan ya. Mereka melihat atau membaca, menganalisis ada dugaan korupsi, dan mereka tidak menyebarkannya di media sosial, tidak membangun opini secara ilegal, tapi yang dilakukannya malah melaporkan ke penegak hukum, dan itu sudah jalan yang tepat. Jadi ketika kita merasa atau mengetahui seseorang melakukan pelanggaran hukum, apalagi korupsi, kita wajib melaporkannya. Kemana melaporkannya? Bukan ke medsos, tapi ke penegak hukum. Siapa? Salah satunya Kejaksaan Tinggi Riau. Jadi menurut saya, terlepas betul atau tidak ya, apa yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa itu sudah tepat. Persoalan betul atau tidak itu persoalan hukum. Dan saya meyakini Pak Herman kayaknya tidak melakukan itulah, itu keyakinan saya, subjektif ya. Tapi yang saya herankan, kenapa respon Pak Herman malah akan melaporkan balik mahasiswa yang melaporkan beliau, padahal dia melaporkan itu ketika menjabat sebagai bupati. Dan menurut saya itu langkah yang tepat ketika dia menduga, menganalisis, bahkan dia menyebutkan ada bukti transaksi atas nama rekening BCA atas nama Reski Suhendra pada tahun 2023 itu mencapai 2 miliar. Jadi persoalan betul atau tidak, oke, itu nanti urusan penegak hukum. Tapi respon Pak Herman selaku bupati, saya terkejut kok. Malah mengancam melaporkan balik dan membangun nuansa seolah-olah di belakang mahasiswa itu ada aktor intelektual. Oke, anggap aja memang gerakan itu gerakan politik. Anggap aja ada aktor intelektual di belakangnya, ada orang yang sengaja mengganggu. Oke, anggap aja ada. Apakah sebaiknya responnya melaporkan orang itu? Menurut saya pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Herman, Bapak harusnya tersenyum aja. Seperti halnya pemimpin-pemimpin besar yang lain, dihina, difitnah, dilaporkan. Dan kalau memang bersih, tidak akan pernah itu laporan tertangkap atau terbukti. Saya khawatir setiap kali kritik, setiap kali langkah yang menurut saya sudah tepat, seperti yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Riau Berantas Koruptor ini, mereka mengambil tindakan yang konstitusional, melapor ke Kejaksaan Tinggi atau ke penegak hukum yang lainnya katakanlah. Jangan dilaporkan balik. Apa yang dilaporkan? Tinggal dibuktikan bahwa tuntutan atau laporan itu tidak tepat atau tidak benar. Tapi kalau malah diancam dilaporkan balik, bahkan berstatement melalui media, orang jadi curiga. Kita kan gini ya, ada istilah bilang atau pepatah, kalau kita tidak salah, kenapa kita harus takut? Sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan kepada teman-teman, jangan pernah takut melaporkan siapapun pejabat publik, mulai daripada tingkat yang paling rendah di level desa sampai ke presiden sekalipun. Ketika Anda memiliki bukti dan Anda mengetahui, laporkan itu ke penegak hukum. Jangan statement di media sosial, Bapak ini korupsi, berbahaya, ada UU ITE. Jadi tolong Pak, ini proses hukum, belum tentu diterima lo laporannya. Bisa jadi setelah diselidiki tidak cukup bukti misalnya. Lagi pula kan kita ingat waktu masa ya tahun lalu lah, 2024, Pak Herman itu kan diobok-obok ya, dilaporkan
Bahkan sudah diusut itu terkait dugaan penyalahgunaan dana Basnas misalnya. Pak Herman tidak pernah melaporkan balik. Ada sekelompok mahasiswa bahkan yang menekan supaya itu cepat diproses. Pak Herman malah bersikap, menurut saya pada saat itu sikapnya bijak sekali. Dan terbukti hari ini, sampai hari ini Pak Herman baik-baik saja. Karena apa? Karena mungkin Pak Herman tidak melakukan itu. Makanya dibiarkan aja, malah dia respon ya. Orang kalau mau berbuat baik ya bla 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 gitu. Responnya pokoknya positif lah. Nah makanya saya heran kok untuk kasus yang ini Pak Herman berstatement. Statementnya ini dikutip ya di media, di bukamata.co juga. Dia bilang gini, yang jelas kita sudah tahu siapa di balik aktor di belakangnya. Kita akan kirim pengacara untuk melakukan laporan balik ke Jati Riau. Jadi ini yang membuat saya tidak habis pikir. Dan sekali lagi saya berharap kepada siapapun pejabat publik, jangan pernah takut dengan laporan. Ini bagus untuk kita. Kalau memang Anda sekalian, saudara-saudara sekalian yang menjabat itu merasa bersih, tidak perlu takut dengan laporan-laporan yang seperti ini. Kecuali Anda memang merasa khawatir dan Anda tahu Anda melakukannya, Anda akan melakukan upaya sebisa mungkin macam mana orang yang mengkritik itu takut atau bahkan dipenjara. Jadi itu saja kawan-kawan, tolong disikapi dengan bijak, kan ini proses hukum. Dinikmati saja, dilewati saja prosesnya. Dan bagi seluruh mahasiswa yang menonton video ini, jangan pernah takut untuk menganalisa. Kalau perlu itu, teliti itu APBD kita. Kemana, berapa banyak bocoran anggarannya, potensi korupsinya gimana, tindak pidana korupsinya gimana, laporkan. Itu sudah jalan yang tepat. Salam perjuangan. Merdeka!